Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, wali murid, anak emas yang kami hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah walaupun melalui virtual ini. Ya, mudah-mudahan semangat kita tetap tidak surut ketika Allah uji dengan berbagai macam cobaan. Di antaranya ialah cobaan tentang virus corona ini. Dan kita selalu percaya membangun takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana insya Allah penuh dengan hikmah setiap ketetapan yang Allah tentukan kepada diri kita. Dan insya Allah kita akan bahas Bapak dan Ibu masalah seputar ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan setiap subuh, setiap pertengahan malam yang diceritakan oleh sepupu beliau masih kecil waktu itu, Abdullah ibnu Abbas. Ketika beliau tidur bersama Rasulullah SAW di rumah bibinya, Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, sering diajak oleh Rasulullah SAW tinggal bersama dengan beliau karena usianya sangat belia. Karena ketika Rasulullah SAW wafat saja usia Ibnu Abbas itu kelas 6 SD, antara 12-13 tahun. Tapi beliau adalah sahabat muda yang cerdas, anak-anak yang cerdas, sehingga apa yang menjadi rutinitasnya daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau ceritakan. Salah satu di antara yang beliau ceritakan yaitu kebiasaan Rasulullah SAW bangun di pertengahan malam atau bangun mau menjelang subuh, sholatul lail, beliau membaca firman Allah 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Coba nanti di samping kita ini saya berkeinginan berinteraktif. Lihat itu makna-maknanya dan jadikan kebiasaan kita untuk membacanya setiap subuh. Kalau bapak-bapak yang jadi imam, cobalah dihafal itu. Walillahi mulkus samawati wal ardh sampai ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini Masya Allah banyak sekali mengandung hikmah. Di antaranya ialah firman-firman Allah. Saya tidak bahas ini karena kita ingin madrasah orang tua ini efektif. Kita akan bekerja sama nantinya. Apalagi zaman kita sekolah daring ini dalam jaringan. Maka kita perlu efektif dari bangun tidur, aktivitas kita sampai mau tidur. Karena pemerintah telah menetapkan bahwasanya kita akan mungkin sampai awal tahun 2021 baru akan diterapkan. Itu pun kita melihatnya. Kita masih melihat dan menunggu bagaimana keadaan COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yaitu 10 ayat terakhir di surah Ali Imran ini. Yaitu apa? Di antaranya ialah firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilah subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan seluruhnya itu tidak ada yang sia-sia. Engkau maha suci, ya Allah. Oleh sebab itu, selamatkan kami ini daripada api neraka. Kenapa ini? Ini kalimat di ayat-ayat tersebut, yaitu
ya, kita harus percaya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya tentang bahwa apa yang terjadi sekarang ini enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kata Rasulullah SAW, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayyahluqa samawati wal ard bihamsina alfasana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, maka Bapak dan Ibu, ya, kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baca itu ayat dan renungkan ayat-ayat tersebut, ya, bahwa setiap ketetapan yang Allah, ya, tetapkan, takdirkan kepada makhluk-makhluknya itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya. Termasuk sekarang ini kita dirumahkan, stay at home. Ya. Yaitu kita tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Ini semuanya ada hikmahnya, Bapak dan Ibu. Kemudian, ya, tentu dalam hal ini kita disuruh untuk berpikir, ya, berkreasi, berinovasi di dalam kita bekerja, di dalam kita belajar, di dalam kita mendidik. Apalagi tema hari ini yaitu bagaimana kita itu tabah membangun generasi di saat wabah atau di masa wabah. Kita harus tangguh, ya, kita harus kuat menghadapi segala ujian. Kata Rasulullah SAW yang mengagumkan sikap dan sifat seorang mukmin itu, tidak ada, ya, dimiliki oleh umat lain kecuali orang yang beriman. Kita kalau sebagai orang yang beriman, hal seperti itu yang disifati. Apa itu yang disifati oleh Rasulullah SAW? Orang mukmin itu kalau dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur. Kalau dia diuji dengan berbagai macam musibah, dia bersabar. Dia bersabar. Sabar, ya, Bapak dan Ibu. Inilah ayat-ayat ujian yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah itu. Ya, surah Al-Baqarah itu. Ya, yaitu fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ya. Hendaknya kalian selalu mengingat aku, ya, selalu berzikir. Makanya kita baca seperti kebiasaan Rasulullah SAW. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, faghfirli. Ini kita ketika duduk, ya, sampai kemudian aktivitas, sampai kita kemudian, ya, sholat, ya, 2 rakaat, membaca tadi firman-firman Allah 10 ayat terakhir, ya, di surah Ali Imran ini. Ini fadhkuruni, dalam rangka fadhkuruni. Washkuruli, jangan kalian kalian itu yang hendaknya bersyukur kepadaku. Alhamdulillah, kita baru diuji yang ringan sekali. Ringan ini, COVID-19 ini sangat ringan daripada, ya, virus-virus yang lain yang sebelumnya. Ini ringan sekali. Cuma memang penularannya yang sangat cepat. Ya, penularannya yang sangat cepat. Dan kita sekarang mau tidak mau hidup bersama COVID-19. Mau tidak mau seperti itu. Kalau antum baca nanti, kita lihat di Alo Dokter misalnya, ya, apa 3 intinya? Pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, selesai. Yang lainnya, insya Allah aman. Cuma masalahnya kita ini masih senang kongko-kongko dan lain sebagainya. Masih senang kita berkumpul-kumpul, kita kadang-kadang lupa. Nah, ini new normal ya sekalian. Nah, inilah yang kemudian kita harus fahami bersama Bapak dan Ibu wali murid yang kami hormati.
Ini yang harus kita sadari, bahwasanya ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke firman Allah tadi. Saya akan bahas masalah ini dari ayat-ayat atau firman Allah di seputar musibah atau di seputar ucapan dari banyak perkataan-perkataan yang kadang-kadang melemahkan melemahkan itu. Nah, inilah yang kemudian kita harus lawan kelemahan-kelemahan tersebut. Kita harus bangkit. Kita harus bagaimana caranya tetap harus tangguh ini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat, berdoa termasuknya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana sabar ini, Mas? Dijelaskan oleh para ulama. Sabar itu tidak lepas daripada 3 bagian. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk sholat, untuk berdoa, untuk selalu memohon kepada dirinya dan menggantungkan seluruh urusan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Ini perintah-perintah seperti ini, ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Berat. Kita disuruh berzakat, ini semua butuh kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita di dalam menjalankan perintah Allah, insyaallah kita ini. Dan memang kata Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya di surah Ali Imran tadi, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, dihibur, jangan kalian terpengaruh, terperdaya dengan keadaan orang-orang kafir yang barangkali mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah, tidak sholat, tidak berzakat, tidak puasa, apalagi haji. Namanya orang non-muslim. Mereka apa? Biasalah. Mereka hidup mewah, itu biasa. Di keadaan negerimu itu seperti itu. Fil bilad. Tapi apa kata Allah? Mata'un qalil. Mereka itu hanya diberikan kesenangan sesaat, kesenangan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Mereka akan semua dicampakkan ke neraka. Wa bi'sal mihad. Dan ini adalah seburuk-buruk dijadikan tempat kembali. Jadi kadang-kadang ini kita harus paham tentang sabar itu. Ketika Allah perintahkan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Dengan kesabaran, apa itu sabar itu? Sabar itu perlu gitu. Itu yang tadi itu sabar dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah Allah ini memang berat. Makanya apa? Ketika Allah perintahkan, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan kalian. Bapak dan Ibu wali murid, anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut menurut kadar kemampuan kita. Kata Rasulullah SAW, idza amartukum bisyai', kalau seandainya aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan menurut kemampuan kalian. Misalnya sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, yang penting tidak meninggalkan sholat. Puasa misalnya, nggak sanggup puasa,
Di bulan Ramadan boleh tidak puasa, nanti digantikan di hari lain. Ringan. Ibadah-ibadah kita itu ringan sekali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum nggak bisa berzakat, sedekah. Ya. Zakat nggak bisa, kemudian sedekah, diberikan pilihan-pilihan. Tapi apa? Allah pun akan memberikan juga pahalanya menurut kadarnya kemampuan kita. Orang yang semangat ibadah tentu akan diberikan pahala yang berlebih. Makanya kita tidak akan pernah mengalahkan para rasul. Ya. Kemudian para sahabat mereka, tidak akan pernah kita mencapai kedudukan seperti mereka ini. Karena mereka sudah melihat ya hakikat daripada kehidupan ini. Ya. Kita masih tertipu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita masih banyak tertipu dengan dunia. Ya. Nah, ini kehidupan dunia ini tidak lain adalah kehidupan yang menipu, yang memperdayakan. Bapak dan Ibu ini ya, perintah sabar di dalam menjalankan perintah. Yang kedua apa? Sabar. Ya, sabar yang kedua adalah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala dihiasi dengan kesenangan. Ya, kata Rasulullah SAW seperti itu. Semua larangan itu ya, itu dihiasi dengan yang enak-enak. Ya, enggak sholat ya, enak orang santai-santai saja. Enggak berzakat seperti itu. Ya. Minum khamar, narkoba itu bisnis yang enak, yang empuk. Ya, ternak babi, kenapa? Ya dilarang dia. Diuji, Allah menguji. Karena babi ya satu kali beranak bisa 12 anaknya. Enak ini ya. Ya. Bisa banyak ini. Diuji, kita dilarang. Ya. Makannya dilarang, apalagi kemudian bisnisnya, semua yang berkenaan dengan babi. Ya. Nah, itu kita disuruh, diperintah untuk menjauhi, yaitu ya sabar di dalam ya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang dilarang itu pasti menggiurkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu sabar yang ketiga apa? Yaitu yang sekarang kita hadapi dalam memahami ya, takdir Allah. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar. Ya. Allah sudah menentukan sekarang ya, di tahun 2020 ini di negeri kita bahkan seluruh dunia ya lockdown, ditutup, physical distancing, jaga jarak, harus pakai masker, ya, kemudian harus sering cuci tangan, mandi atau cuci baju, ya seperti itu ini. Tapi kita lihat apa hikmahnya, masya Allah, ya banyak ya, ahli lingkungan hidup melihat, masya Allah, ya bumi ini menjadi bersih, ya dari polusi yang biasanya ya menghitamkan langit-langit, mengotori semua, bersih sekarang. Ini kemauan Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah menunjukkan kekuasaannya dengan makhluk super kecil. Super kecil. Manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengatakan innallah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Perhatikan ini. Di surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Allah tidak akan pernah malu memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Kenapa? Nyamuk itu binatang kecil yang kelihatan. Kemudian Allah katakan fama fawqaha, yang lebih kecil daripada itu, yang tidak kelihatan. Apa inginnya? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalian tuh lemah. Dengan nyamuk saja. Nyamuk itu umurnya, coba antum melihat nanti, baca umur, tidak lebih dari seminggu. Umurnya nyamuk itu sangat pendek. Tapi begitu banyak miliaran nyamuk di muka bumi ini. Nyamuk yang kecil itu bisa merobohkan orang yang besar,
yang kuat dirobohkan dengan gigitan nyamuk. Masih orang tidak percaya, diberikan dengan corona. Tuh lihat corona, tuh virus ya, yang ya, kecilnya luar biasa, nanometer, kecil sekali, ya, kecil sekali ukurannya, tak bisa dilihat kecuali dengan alat yang khusus untuk memperkosa. Ya, nah ini ada di sekitar kita sekarang. Itu pun manusia itu lemah. Allah ingin menunjukkan seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harus kembali kepadaku. Wala nudziqannahum ya minal adzabil adna ilal ilal adal akbari la'allahum yarji'un. Kami akan memberikan ya cobaan dari ya cobaan yang paling kecil sampai yang terbesar. Dunal akbari ya, bukan yang besar. Ya. Bukan yang besar. Dari yang kecil saja. Kenapa inginnya Allah? La'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali kepada Allah. Nah, kita ini ketika lupa ya, tentang diri kita, tentang kelemahan kita, barangkali juga kepada keluarga kita lupa. Nggak pernah kita urus, kita sibuk selama ini dengan pekerjaan, dengan bisnis yang melalaikan keluarga kita. Padahal kita diperintah ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuh jaga tuh keluarga kalian tuh daripada api neraka. Ya. Jaga itu ya. Nah, jangan sampai ya keluarga kalian itu ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian itu menjadi dayuth ya, yang tahu kemungkaran tapi membiarkan keluarga kalian. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita disuruh seperti itu. Ya, disuruh seperti itu. Ini kalau kita melihat dari kacamata agama. Ya, kacamata agama kita lihat bagaimana melihat ketetapan ketentuan takdir yang Allah turunkan kepada kita. Kita disuruh sabar menghadapinya. Cuma Bapak dan Ibu ini yang harus kita perhatikan. Balik lagi ke firman Allah yang sering Rasulullah SAW baca setiap bangun tidur di sholat 2 rakaatnya itu. Apa itu? Di ujung ayat tadi di surah Ali Imran tuh, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Ini ayatnya ayat 200, ayat terakhir di surah Ali Imran. Kenapa Ali Imran? Ini adalah keluarga yang ingin ya Allah jadikan contoh pada kita. Ya. Mereka ada ya keturunannya yang menjadi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka adalah orang biasa yang luar biasa. Ya. Ali Imran dan istrinya, kemudian putrinya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini contoh orang-orang yang sukses. Sukses di sini apalagi juga disebutkan juga di surah Ali Imran ini, diberikan definisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu bukan kekayaan yang berlimpah ruah. Ya. Bukan pangkat yang tinggi misalnya. Kalau di negeri kita mungkin pangkat yang paling tinggi itu presiden RI 1. Ya. Atau di tentara mungkin jenderal, tentara polisi harus jenderal. Ya, bukan itu. Kenapa? Kalau seperti itu kan sedikit orang yang ini. Tapi yang namanya sukses ini yang dicontohkan adalah keluarga Ali Imran ini. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu ya? Langkah suksesnya disebutkan di ayat ini. Langkah suksesnya disebutkan oleh Allah di ayat ini. Apa di sini disebutkan? 2 kata sabar di 5 langkah sukses itu. Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu beriman. Pertama, harus kita tanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala Karena kalau kita percaya kepada Allah, Allah akan membuatnya diri kita ini percaya kepada diri sendiri. PD, percaya diri. Allah sebutkan di surah Al-Hasr, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membuat diri kalian lupa terhadap diri sendiri. Jangan kalian itu menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membuat kalian itu tidak percaya kepada diri kalian sendiri. Ini kelemahan dari bangsa kita ini. Kita tidak pede. Kita tuh selalu diberikan SDA, sumber daya alam, mesti SDM-nya, kalau ndak asing. Kalau ndak asing. Ya, sumber daya alam kita nih dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kenapa? Karena kita tidak membangun tadi itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nomor sekiankan. Selalu kita kesampingkan. Ya, mau kaya harus kuliah ekonomi. Mau kaya. Tapi buktinya apa? Maaf ini. Selalu yang menjadi manajer orang asing. Maaf ini. Kita selalu menjadi pembantu di rumah kita sendiri. Ini makanya kita harus membangun generasi. Ya, generasi emas. Jangan hanya ucapan di bibir saja. Jangan hanya ucapan di bibir saja. Ayo kita bangun. Jangan lemah semangat kita ini. Ini sini. Ya, pertama itu langkah untuk membangun adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita ini. Kemudian kenapa Allah berikutnya itu? Langkah berikutnya isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Kenapa di ayat ini langkah ini isbiru wasabiru? Dari 5 langkah ini 2 kali sebutkan kata-kata sabar. Yang satu ya fi'il amar lazim. Yang satu lagi namanya muta'addi dalam ilmu shorof. Lazim itu yaitu yang tidak membutuhkan objek penderita. Kalau muta'addi itu artinya membutuhkan objek penderita. Ada objeknya. Kalau lazim ini adalah ya tidak membutuhkan. Artinya apa? Sabar pada diri sendiri. Ya, sabar pada diri sendiri. Yaitu kita lihat kekurangan kita tuh apa. Oh, kita ini malas. Oh, kita ini berangan-angan, selalu banyak angan-angannya. Selalu banyak tidurnya, banyak mimpinya. Mimpi saja. Akhirnya tidak pernah mimpin. Ya, tidak kemudian kita realisasikan semua perencanaan kita hanya cuma di angan-angan saja. Makanya kita dicela itu, panjang angan-angan itu. Kelemahan kita itu harus kita tutupi, jangan kemudian kita menyerah. Apa kekurangan kita, skill kita tidak bisa apa ini? Ya, saya misalnya sampai sekarang belum lancar bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya pasif. Saya terus belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Itu kekurangan saya. Setiap orang itu punya kekurangan. Tapi bukan berarti kemudian menyerah. Ya, bukan sabar itu sifatnya pasif. Ya, jadi semua kata sabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sifatnya apa? Aktif. Ya, bukan pasifnya hanya menyerah begitu saja. Harus kita ya kreatif, berinovatif. Bagaimana cara menutupi kekurangan? Wasabiru diartikan tetap bersabar. Sabar ini adalah terhadap apa? Orang lain. Bisa jadi cobaan itu Allah lewatkan dari orang lain. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, berhadapan dengan keluarga besarnya kaum Quraisy. Bayangkan, para nabi dulu berhadapan sama bapaknya, sama anaknya. Ya kan? Kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad, karena beliau adalah nabi terakhir, berhadapan dengan keluarga besarnya. Dengan keluarga besarnya.
Tapi apakah kemudian melemahkan semangatnya Rasulullah SAW atau para Rasul lainnya sebelumnya? Enggak, justru bersemangat. Ya. Mereka kemudian membuktikan, Nabi kita kemudian membuktikan, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. 8 tahun kemudian balik, nih, aku yang kalian usir, alhamdulillah. Itu konsep daripada hijrah. Ya. Ingin kemudian membuktikan, ini kalian usir, aku keluar dari Mekah, tidak bawa apa-apa. Tapi pulang ke Mekah, balik lagi 8 tahun kemudian. Nih, ada target yang dibawa. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak dan Ibu ini, optimisme. Ya, bukan pesimisme. Selalu optimis. Ya, di saat kita ini kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa berikutnya? Warabitu. Ribat itu pengertian menjaga negeri. Karena memang Al-Qur'an selalu berbicara dari yang masalah yang besar sampai yang kecil. Ribat itu menjaga negeri kita. Jaga nih negeri ini. Nggak boleh. Ya, dibiarkan orang lain, orang asing dan asing menguasainya. Nggak boleh. Harus kita jaga. Itu kita sebagai bangsa. Tapi kita sebagai anggota keluarga, menjaga keluarga. Karena kita memang nggak akan bisa menjaga yang besar kecuali kita jaga yang kecil ini. Dari lingkup yang kecil baru ke besar. Kalau kita tidak bisa menjaga keluarga kita, ya tidak akan, mustahil kita. Kemudian yang berikutnya, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepadanya. Hanya mengesahkan dirinya. Nggak boleh, baru dicoba sedikit saja kita sudah lari ke dukun. Bagaimana ya kalau saya bisnis ini? Ya, tanya tukang ramal. Ya. Kemudian mencari pekerjaan negatif. La qadarullah, mudah-mudahan tidak Allah. Ya, jangan sampai Allah menakdirkan kepada diri kita dan keluarga kita. Ya. Saya kebetulan juga memberikan pembinaan di lapas-lapas. Kadang-kadang hal-hal yang sepele. Ya, sepele. Orang bisnis narkoba dan sebagainya. Ingat Bapak dan Ibu. Ya. Haram itu bukan hanya haram zat. Ya. Babi itu haram zat namanya. Miras, minuman keras itu haram zat. Tapi ada juga namanya haram aradhi, haram yang mendatang. Yaitu dari prosesnya, perolehannya. Ya. Nah, ini dari proses, ya. Ya, misalnya apa? Ya. Yaitu semua unsur yang mengandung babi itu diharamkan. Ya. Kemudian ada perolehannya. Kita bisnis dengan cara-cara maghrib. Tahu maghrib itu maisir. Ma-nya itu maisir itu ada judi. Ya. Kemudian gharar, sesuatu yang tidak jelas, menipu, manipulasi dan sebagainya. Kemudian rib dengan unsur riba, ini diharamkan. Bisnis yang seperti ini tidak memberikan keberkahan. Dan itu pasti bakal kita makan. Kita berikan kepada anak istri kita. Kalau seandainya sumbernya sudah haram, dia akan menjadi mendarah daging pada keluarga kita ini. Maka apa? Mesti menjadi anak yang tumbuh yang sangat lemah. Ya. Overdosis vitamin B kompleks, saya bilang. Anak yang bahlul, yang bobrok, yang brengsek. Ini generasi-generasi yang murahan ini harus kita tinggalkan. Nah, makanya kita harus bangun dengan itu. Ya. Bapak dan Ibu, ini salah satu di antaranya firman-firman Allah yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap pagi untuk memotivasi diri menjalankan kehidupan kita sehari-hari dari pagi sampai malam. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita harus tangguh dalam hal ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ya sedikit mungkin ya mereview kembali apa yang pernah kita pelajari bersama di beberapa pertemuan. Ingat ya, ini barangkali hikmahnya kita ya belajar di rumah, ya kerja di rumah. Yaitu para orang tua sekarang ini paling banyak bersama anak-anaknya waktunya di rumah. Maka ingatlah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya dialog orang tua dengan ya anak-anaknya. Ada 17 ayat, kebanyakan nanti di surah Yusuf. Ya, bagaimana seorang ayah berdialog kepada putranya. Ya, di surah Yusuf Nabi Yakub alaihissalam berdialog dengan Nabi Yusuf dan putra-putranya, dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini banyak sekali yang ini. Yang paling pertama itu adalah dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putra-putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, kemudian cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Cicitnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari surah Al-Baqarah. Ini semua Bapak dan Ibu. Ya. Nah, antum lihat itu ayat-ayat apa yang ditanamkan pertama kali, yaitu akidah, ideologi, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kemudian kita akan memasuki ya alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Ya, ini hanya sebentar. Sabar kita itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 124.000 nabi, 315 rasul. Itu hanya beberapa rasul saja. Bisa dihitung dengan jari. Ya, yang kaya, yang sisanya semuanya hidupnya sederhana, miskin. Karena kalau manusia terbaik yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hidupnya penuh dengan ujian, apalagi kita manusia biasa. Kenapa? Karena Allah ingin membalasnya di kemudian hari dengan nikmatnya yang begitu besar, yaitu Jannatul Firdaus, ya, surganya yang tidak ada kelelahan. Nah, inilah yang kemudian ya, yang ingin diuji oleh Allah kepada kita. Maka sabarlah. Ya. Nah, para ya Bapak dan Ibu, ya, rahimani wa rahimakumullah. Ini kesempatan kita baca ayat-ayat bagaimana ya para orang tua berdialog dengan anak-anaknya. Ada sekitar 17 ayat. Kemudian ya Bapak dan Ibu, ada beberapa tips bagaimana mendampingi anak belajar di rumah nih. Di antaranya ialah karena nanti ini pemerintah barangkali kita akan memulainya tetap 13 Juli 2020. Ya. Namun ya diberikan pilihan kepada sekolah dan kami ya yaitu memilih sebagaimana yang juga ditetapkan karena kita kekhawatiran kita. Ya, sekolah-sekolah yang maju saja di Finlandia, di Prancis, bahkan di Korea itu sempat ya mereka membuka sekolahnya. Namun tidak sampai sepekan, hanya hitungan hari, 1 hari, 2 hari, kemudian terjadi ya penularan yang begitu cepat. Yang kemudian akhirnya ya ditutup kembali. Maka kemudian kita juga melihat ini mereka yang disiplin, negeri maju yang bersih, ya negerinya, mereka kemudian mengkhawatirkan. Ya. Apalagi Saudi Arabia, Masya Allah, super ketat. Orang yang keluar kemudian di jalan ya tanpa alasan tertentu langsung didenda. Ya. Nah ini was sekalian rahimani rahimakumullah. Jadi kita ya udahlah. Ya, kita tidak usah berdebat seperti itu. Mari kita belajar. Bagaimana caranya? Yaitu tipsnya mendamping ini. Ini ada beberapa yang saya kumpulkan dari beberapa ya tim medis, ya tim pendidik, ya kita lihat dikumpulkan di ini. Yaitu bagaimana pertama membuat jadwal, ya aktivitas harian bersama anak. Itu yang pertama ini. Kita buat, ya anak-anak kita. Nih nak, kamu sekolah hari ini. Tapi kenalkan, sekolah kamu tuh sekarang bukan keluar dari rumah. Nanti sebentar lagi ya
mungkin yang di MTS generasi emas misalnya, ya, Menteri Pak Rangga misalnya, atau Pak Heru, atau Ustadz Said Sadi misalnya, atau Ustadz Gusnu misalnya. Mungkin yang di SD mungkin Bu Seni, atau Ustadz Amin misalnya. Itu sudah waktunya itu sudah harus ditetapkan jadwalnya itu. Anak-anak disiapkan. Kemudian yang kedua, perhatikan juga tempatnya. Tempat dan lama waktu belajar anak. Bapak dan Ibu, ini yang kita sama-sama mengalami perubahan yang baru sekali. Semua nih di dunia ini. Bagaimana belajar ini? Kita supaya anak itu tidak membosankan juga duduk di situ. Kemudian yang ketiga, kenali gaya belajar anak kita ini. Jangan nanti kemudian anak kita duduk di gadget, sebelahnya TV. Susah dia nanti lihat. Kan kita tidak bisa ngontrol. Tidak bisa ngontrol. Maka bagaimana tempat kenyamanannya untuk anak kita belajar tempatkan. Kita punya rumah kecil misalnya, kayak rumah kami ini sangat kecil. Bagaimana kita membuatnya nyaman untuk anak-anak kita belajar. Di sini nak belajar. Di sini tidak terlalu panas misalnya. Dekat dengan jendela misalnya, dekat dengan pintu misalnya. Di sini persiapkan, perlu disiapkan tempatnya. Tadi tempatnya. Kenali gaya anak kita belajar. Gimana anak kita belajar, kita awasi. Sekarang kita kan sambil bekerja sambil kita mengawasi anak kita. Awasi anak kita. Kemudian yang keempat nih, yaitu menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah. Kita evaluasi. Bisa dikonsultasikan kepada guru yang mengajar misalnya. Ini anak saya ini tidak paham ini bab sekian. Nanti kita akan bisa mendampingi. Ini insya Allah Bapak dan Ibu, inilah kita membangun generasi. Bersama kita ini. Sekarang anak-anak itu berada di antum semuanya. Kemudian bagaimana kita membangun komunikasi ini? Ada beberapa cara atau tips membangun komunikasi dengan anak ini. Yang pertama, luangkan waktu terbaik kita. Kapan kita berkomunikasi? Misalnya apa? Di waktu senang-senang. Jangan di waktu bete. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan tidak masuk di kepalanya. Barangkali waktu duduk-duduk sore-sore kita sambil sapu-sapu, bersih-bersih, senang-senang, ketawaan. Nah, kemudian baru sampaikan kita. Nah, bagaimana pelajaran yang tadi? Bagaimana pelajarannya Ustadz ini, Ustadzah ini? Kita tanyakan kepada anak kita. Untuk apa? Kita paling tidak mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi juga anak kita dan mengevaluasi juga bagaimana guru kita menyampaikannya. Insya Allah kita kerjasama seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak ini? Dengarkan suara mereka. Anak kita dengarkan. Dan itu namanya kita bukan nabi, pasti kita melakukan kesalahan. Saya kadang-kadang juga gampang tersulut marah misalnya. Karena saya tanya, anak-anak kita harus merdeka sama anak kita. Anak kita akan bilang, Buya terlalu keras. Kita evaluasi. Dan Bapak dan Ibu, jangan kita ini berat meminta maaf kepada anak-anak kita. Minta maaf. Itu yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ini Nabi diperintah kepada umatnya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lunak, berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau kaku, kasar, keras misalnya, maka dia akan lari. Apa kata Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasawirhum fil amr. Ini 3 hal ini. Itu apa? Berikan kata maaf. Maaf ya. Tadi ayah, tadi ibu misalnya. Emosi sedikit. Kita harus berani minta maaf. Maafkan saya.
peluk dan cium itu biasa, ya. Maka ini, ya, Bapak dan Ibu, ya, ini yang sikap kita harus membangun, dengarkan suara mereka. Kemudian yang ketiga, libatkan diri Anda secara total, ya. Karena kita, ya, ingin menduplikasi diri kita kepada dirinya. Apa yang selama ini kita bangun, bisnis atau usaha, kita ingin meningkat lagi. Kita ingin nanti ada penggantinya. Kita ingin anak-anak kita lah yang menggantikan diri kita ini. Maka ini harus hati-hati ini. Ya, harus hati-hati ini. Kita harus total memperhatikan bagaimana mereka ini. Ya, jangan juga terbalik. Ya, kita memanjakan ini. La qadarullah. Kadang-kadang orang, ya, yang mentang-mentang, ya, banyak uang, ya, banyak rezekinya, langsung anak-anak kita diberikan fasilitas semuanya. Perlu diingatkan anak-anak. Kita boleh makan enak, tapi ingat ya, tetangga kita tidak makan enak. Ayo kita berbagi. Ayo kita rasakan seperti yang mereka rasakan. Ini hikmah daripada puasa yang baru kita lalui. Sebentar lagi kita akan melalui ibadah Zulhijjah. Ya. Nah, ini kesempatan untuk mendidik kita semua. Ya, ibadah-ibadah ini adalah untuk melatih diri kita. Ini apa dan ini. Diajarkan juga melarat. Ya, kalau orang kita, ya, diberikan fasilitas, diberikan karunia oleh Allah SWT, kadang-kadang kita banyak lupa. Dan memang mayoritas kita ini adalah melarat, tidak punya. Tapi ketika orang yang melarat, kenapa? Diajarkan kita itu untuk bersyukur. Ya, jangan terlalu melihat ke atas, melihat ke bawah. Oh, alhamdulillah kita masih tinggal di rumah. Banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Ya. Nah, ini, ya, bagaimana itu kesempatan untuk kita ini. Ya. Kemudian yang keempat, ya, cara membangun komunikasi dengan anak, yaitu mendorong anak untuk aktif berkomunikasi. Jangan kemudian anak-anak kita biarkan main gadget, seharian main gadget. Gadget ini diberikan batasan waktu. Kalau misalnya anak-anak kita ini belum usia rusd, usia yang tempoh hari pernah kita belajar oleh Ustaz Budi Azhari, ya, usia yang dimana anak-anak sudah bisa membedakan, ya, mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana, ya, yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Ya. Kenapa? Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang Islam itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima, hargailah upaya anak-anak Anda. Ya, anak-anak kita perlu yang mendapatkan pujian. Dia bisa tuh, alhamdulillah, masya Allah dia bisa. Walaupun dia belum memenuhi keinginan kita, tapi kita harus memberikan reward, minimal pujian. Jangan berat memuji anak kita. Nah, itu ini ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, anak-anakku, kita mengatakan anak-anakku, ya, adalah aku di masa lalu. Kita ini adalah anak-anak kita di masa lalu kita ini. Ya. Maka apa? Dulu lo, ya, Buya itu seperti kalian tuh masanya. Saya sering mengatakan pada anak-anak. Tapi kita lihatkan positifnya bagaimana. Bagaimana ketika kita melakukan hal yang negatif barangkali dulu, akhirnya kita tidak bisa. Saya nih misalnya, jangan seperti Buya nih loh. Bahasa Inggris masih kurang kan. Kita motivasi, jangan anak-anak kita seperti itu. Kita libatkan anak-anak kita. Ini, ya, insya Allah kita akan membangun generasi emas yang kita harapkan mereka menjadi qurrata ayun. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Ada 2 pertanyaan katanya, ya. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan tentang orang tua yang soleh, maka Allah akan menjamin keturunannya. Barakallahu fiik, ya. Yaitu, ya, pertanyaan yang pertama, ya, bagi penanya ini masya Allah pertanyaannya, yaitu orang tua yang soleh akan menjamin nanti akan anak-anak yang soleh juga, insya Allah seperti itu. Bahkan akan mendapatkan kebaikan dari dirinya. Itu kenapa kita disuruh membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat? Karena ada kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu di antara kisah, ada 3 kisah kan.
ya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba membangun ya, yaitu tembok atau rumah yang roboh. Ya, Nabi Musa bertanya, ngapain? Orang-orang lingkungannya, orang sekitar sini, orang-orang yang cuek saja, tidak mau menerima kita sebagai tamu, memberi makan kepada kita. Ya, apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Dan ini yang hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini ya punya anak, 2 orang anak yatim, yang mana orang tuanya dulu orang yang soleh. Ya, orang tuanya orang tua yang dulu yang soleh. Bayangkan, Nabi tidak kenal, ya, tidak kenal Nabi Khidir, Nabi Musa alaihi wassalam, tidak kenal sama Allah yang memberitahu itu. Ya, kesolehan orang tua itu akan nanti berimbas kepada keturunannya. Bahkan katanya ya dalam dalam tafsir itu keturunannya sekitar barangkali 7 turunan, Allahu a'lam. Barangkali anak kita langsung mungkin barangkali tidak menikmatinya. Tapi keturunan kita mungkin di sekian nanti di bawah kita ini dia akan menikmati. Itu karena kesolehan kita di hari ini. Ya. Atau sekarang kita menikmati fasilitasnya anak kesolehan orang tua kita dulu-dulunya. Makanya jangan pelit kita itu mendoakan mereka. Jangan lupa itu. Ya, kita Allahumma ighfir lahum warhamhum afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudhalahum. Kita niatkan kepada orang tua kita, kakek kita, semua yang ada keluarga di jurusan kita. Kita niatkan itu doa di sholat jenazah. Kita ajarkan kepada anak kita supaya dia membaca juga, supaya kita nanti dibacakan oleh anak-anak kita untuk kemudian ini. Kita meninggal, mereka sudah siap bisa sholat jenazah. Ya, nah itu ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada Pertanyaannya, sekarang ini kan ada para ustadz sama para ulama ini berbeda pendapat tentang masa pandemi ini. Sholat di masjid atau tidak sholat di masjid, bagaimana? Barakallahu fiik, yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap pandemi ini. Yaitu ada yang ke masjid, ada yang tidak ke masjid. Bapak dan Ibu, ya, wali murid yang saya hormati ini. Ya, kita harus bicara realita. Realita. Kenyataan yang ada sekarang ini. Di Bali seperti kita sekarang ini, barangkali ada pendengar dari luar Bali ini. Di Bali sekarang ini, ya, kurvanya lagi naik. Kurvanya lagi naik. Rumah sakit ya sudah penuh, bahkan rumah sakit Wangaya saya dapat informasi ya, tim medisnya, dokter dan beberapa perawatnya itu sudah nggak bisa melayani orang yang sakit. Ini menunjukkan ya bahayanya ya corona ini. Maka apa? Kita realistis saja. Ini berarti zona merah benar-benar. Ya, nggak usah kita lihat bingung kenapa. Sekarang ini adalah udzur syar'i, fatwa para ulama bahkan dari Mekah, ya, pusatnya Islam nih. Para ulama di Timur Tengah rata-rata di situ. Mereka semuanya lagi lockdown. Ya, yaitu stay at home. Yaitu kita di rumah, semua mereka dirumahkan. Biasa. Kalaupun sekarang kita rindu dengan masjid, ingat pemerintah kita juga dan majelis ulama juga mengeluarkan harus menggunakan protokol COVID-19 ini. Itu apa? Harus misalnya jaga jarak, tetap ya, harus kemudian bawa sejadah masing-masing, harus pakai masker, harus wudhu dari rumah. Kemudian ketika di masjid harus juga menjaga jarak. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama fikih, bukan ulama abal-abal. Bukan anak ikut Ustaz. Ini yang kadang-kadang ia membahayakan diri sendiri. Jangan sampai yang kita tidak inginkan. Kenapa sampai sekarang? Saya kebetulan di ketua ya komisi fatwa ya Majelis Ulama Provinsi Bali. Saya mengatakan belum saatnya. Silakan, belum saatnya untuk kita buka ini. Karena kita tidak ingin sekarang ada yang namanya ya orang yang tanpa ini. Kita ternyata apa? Ya, kita maunya ke masjid. Ternyata ada orang yang kena terpapar COVID-19. Lalu apa? Ya, dia pulang bawa oleh-oleh dari masjid untuk keluarganya. Akhirnya kena keluarganya semuanya.
Ya. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, maka apa? Kita ukur diri kita, jaga diri kita. Alhamdulillah sekarang ini insya Allah akhirnya apa? Kita mulai murajaah Al-Quran. Kita jadi imam, bacaan kita perbaiki. Ya, kita semakin mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan keluarga kita, anak kita jadi imam. Insya Allah. Nah itu insya Allah lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Dan itu semua ya pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu di para sahabat, pernah terjadi di ulama. Ya, bahkan ada satu buku tebal 200-an halaman punya Ibnu Hajar Asqalani tentang at-taun, ya, tentang wabah ini. Ya, ada 40 ya, peristiwa yang pernah jadi ya, pandemi seluruh dunia. Bahkan di negeri kita di tahun 1911, antum bisa lihat di Melawan Lupa itu. Ya. Dari 1911 sampai 1930 pernah terjadi seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita ini. Nah, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana membedakan sabar dan tidak tegas, khususnya apabila ada konflik dengan sesama manusia? Kapan saatnya harus sabar, kapan harus tegas? Barakallahu fiik. Bagaimana membedakan sabar dan tidak tegas nih? Ketika terjadi konflik, wah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ini harusnya sabar menghadapi ini. Ya, ketika terjadi konflik ya hal-hal yang sebenarnya tidak ini. Ya. Dan kemarin kita bahas ya kitabnya Syekh Abdul Razak ya di bulan Ramadan kemarin itu. Dan alhamdulillah habis itu tentang sifatnya ibadur rahman. Ya. Sifat ibadur rahman alladziina ya apa namanya? Ya, sifat ibadur rahman di antara ketika dia berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang jahil, dia mengatakan apa ya sudahlah, dia tidak mau ikut-ikut. Ya, dia qalu salama, sudahlah, assalamualaikum, selesai. Antum pasti akan menemui di grup-grup WA misalnya. Ya. Makanya ketika Anda diundang di grup ini, Anda cuma melihat saja orang ribut. Ngapain orang ribut? Ya. Tidak bertatap muka tapi jari-jarinya terus begitu saling ini. Akhirnya jadi timbul kebencian, timbul permusuhan. Yang mana dia informasi juga dia dapat dari ini. Antum kalau mau lihat masalah, misalnya nih masalah sekarang, antum lihat rumah sakit, antum lihat di situ. Nah itu yang kita ini, antum harus jaga nih. Ya. Nggak usah ikut-ikutan. Taib barakallahu. Ada lagi pertanyaan? Ini kan sekarang saban-saban susah dijawab, kita sudah buka. Bagaimana melakukan dan bagaimana caranya menghukum anak yang baik apabila anak berbuat salah? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ini. Di Jawa Timur, sekarang pondok-pondok pesantren sudah buka ini. Bapak dan Ibu, ya. Kita mengetahui dari berita ini, bahwasanya Jawa Timur itu sudah bukan lagi merah, zona hitam. Ya. Pesantren yang siap membuka, dia harus siap dengan protokol COVID-19. Ya. Dan barangkali mereka sudah punya kesiapan untuk itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Barangkali pondok pesantren pasti dia tidak mungkin pondok pesantren kemudian dia ambil resiko tinggi. Kalau satu anak bisa semuanya dipulangkan, bisa libur lagi pondok pesantren. Itu bahayanya. Dan saya yakin mereka tidak sembarangan untuk ini. Barangkali seperti itu. Kemudian ya kita harus memahami itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghukumi anak-anak kita yang baik dengan mungkin hukuman ini. Kita lihat ya, banyak hukuman-hukuman yang mendidik. Ya, hukuman-hukuman yang mendidik itu misalnya apa? Berikan tugas, entah itu menghafal, entah itu ini, atau barangkali disuruh bersihkan rumah, ya, berikan sibukkan dengan ini. Itu insya Allah ya. Jadi kita menghukum mereka untuk mereka tahu bahwa itu salah. Jangan juga kemudian memanjakan.
Ya, kita belum barangkali seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tegas, yang keras pada anaknya, tapi anak-anaknya semua jadi semuanya. Dan anak-anaknya tahu bahwasanya ayah beliau ini luar biasa. Ya, sehingga mereka betul hati-hati benar. Ya, itu Umar bin Khattab yang kemudian ditiru dengan ini. Ini tidak semua orang. Tidak semua orang seperti misalnya bibinya Rasulullah SAW. Ya, Sofiyah misalnya, binti Abdul Muthalib ya, yang mendidik anaknya Zubair bin Awam misalnya. Itu dengan keras dan kelembutan. Ini dengan keras dan kelembutan. Ini Masya Allah dua yang harus memang kita padukan. Belajar dari situ Insya Allah. Ya, barakallahu. Ada lagi? Barakallahu fiik. Bagaimana menanamkan keteladanan untuk anak-anak? Ini yang memang harusnya kita lakukan. Ya. Karena anak itu apa yang dilihat dari orang tuanya, dia akan meniru kita. Bukan apa yang diucapkan. Ya, bukan apa yang diucapkan. Rasulullah SAW ya ketika ya Umratul Qadha ini. Ya, Umratul Qadha. Umratul Qadha itu ya kalau tidak salah tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah atau masuk mau Fatu Mekah itu, tahun ke-8 Fatu Mekah. Qadha itu umrah tidak jadi, sehingga terjadilah kemudian ya perjanjian Hudaibiyah. Yang kemudian batal umrohnya, lalu ya Rasulullah SAW perintahkan sembelih ya hewan ya kalian ya karena ada dam ya ada dam misalnya ya karena kita kata Rasulullah SAW kita ini tidak jadi umroh jadi bayar dam ya dam. Para sahabat ada yang melakukan. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke kemahnya, nasihat daripada istrinya. Ya Rasulullah, kalau salah Maimunah atau Ummu Salamah itu. Ya. Ya antara Maimunah dengan Ummu Salamah. Ya Rasulullah, ya enggak usah kau enggak usah kau ucapkan seperti tidak bisa. Sembelih saja nanti yang lain ikut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar, disembelih kurbannya. Yang lainnya kemudian para sahabat akhirnya ikut. Artinya apa? Ini contoh. Kemudian ulama mengambil hikmah dari pelajaran ini bahwasanya keteladanan ya itu yang paling mudah ditiru oleh anak-anak kita. Nah ini, ya itu Barakallahu fiik. Bagaimana kemudian ayahnya kalau jauh di negara lain sekarang ini, ya susah membedakan batasan jauh dan ya. Contohnya anak-anak saya lah kuliah di luar negeri. Sekarang bisa lewat ya, video callan. Ya, kita bisa lihat wajah. Kalau dulu zaman saya sekolah, ya nunggu kita kemudian punya uang di awal bulan, baru kita beli koin, telepon, neng. Itu pun kita ngantri. Ya kan, satu tempat telepon itu, telepon umum tuh ngantri bisa puluhan orang tuh situ. Ini waktunya kita nih. Ya. Wah, ayah kita dengar senang kali dengan. Kalau sekarang hampir setiap saat. Dan kita pun bisa memberikan contoh. Ya contoh kita kegiatan kita rutinitas kita sehari-hari misalnya antum kerja di luar negeri. Ini loh, kerjaan saya setiap harinya antum rekam sedikit. Ya, aktivitas antum mungkin di rumah kontrakan antum di sana atau di tempat pekerjaan antum rekam situ. Ini bisa ya menjadi teladan disiplin kita, tempat waktu kita ya dalam ibadah, di dalam bekerja itu jadi contoh buat kita. Ya, buat anak-anak kita, keluarga kita. Barakallahu fiik. Satu terakhir Ustaz. Ya. Kadang kita melihat kesalahan anak kita ini ternyata kekurangannya menjadikan rasa khawatir terus berpikir jangan untuk masa depan nanti mereka yang belum pasti. Bagaimana seharusnya kita menata hati dan pikiran dalam menghadapi pikiran-pikiran yang was-was. Ini agak was-was ya. Ya. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya kita melihat kekurangan anak kita? Itu pasti akan ada kekhawatiran pada diri kita yang melihat mereka menjalani masa depan yang akan datang. Alhamdulillah. Kalau bapak ibu itu sudah bisa melihat kekurangan itu, itulah yang dimaksud firman Allah itu.
di surah An-Nisa ayat 9, wal yasalladina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, hendaknya setiap orang itu merasa khawatir terhadap generasi yang mereka tinggalkan, generasi yang lemah iman dan takwanya, lemah ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya, itu kita harus timbulkan rasa barakallahu fik ini. Ya, maka apa? Bagaimana kita kemudian mencari? Kita yang harus mencari untuk menutupi kekurangan daripada anak-anak kita itu. Sekarang kan gampang cari apa misalnya. Ya, mohon maaf ini misalnya anak-anak kita ABK misalnya, anak berkebutuhan khusus. Jangan sampai telat. Ya, terutama nanti yang di usia PAUD ini. Kita harus mencari spesial momen yang dan kita harus mengikuti juga perkembangan anak-anak yang sejenis dengan mereka. Bagaimana mencari solusinya? Ikutlah di sana. Karena Allah tidak akan menciptakan, pasti ada hikmahnya. Lihat, kenapa Allah turunkan abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, tuh lihat anak ABK tuh. Abdullah ibnu Maktum. Tapi apa? Ya, justru dari sini, dari beliau ini yang buta, dia kan kekurangan. Abdullah ibnu Maktum tuh buta, dijadikan motivasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditegur Rasulullah SAW, jangan meremehkan dia. Dan Rasulullah SAW pun tidak meremehkan Abdullah bin Maktum. Bayangkan ketika Abdullah bin Maktum, ya ini urusan sholat jamaah ini ya, yang sekarang lockdown ya, dulu belum lockdown ini. Bagaimana ketika Abdullah bin Maktum meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nih buta, rumahku jauh jaraknya. Kemudian dari jarak rumahku dan ke masjid itu, banyak rintangan, rintangannya. Lalu aku tidak ada yang mengantarkan aku untuk beribadah. Ini ada 4 alasan. Nyaris Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Abdullah bin Maktum. Tapi, apa pertanyaan Rasulullah SAW? Atas ma'un nida. Apakah kau mendengar azan? Iya. Kalau gitu kau tetap datang ke masjid. Apa ingin? Rasulullah SAW ingin memposisikan Abdullah bin Maktum itu seperti orang normal. Ingin kemudian memberikan semangat. Tuh, Abdullah bin Maktum yang cacat, yang buta saja tidak lepas dari masjid dia. Lagi ke masjid. Tuh bagaimana Rasulullah SAW memposisikan orang yang kekurangan. Rasulullah SAW ketika misalnya Ghazwah, Rasulullah dakwah ke luar kota. Siapa yang dijadikan ini? Yang dijadikan pengganti Rasulullah SAW. Keseringan adalah Abdullah bin Maktum. Karena dia udzur syar'i. Tapi diposisikan Abdullah bin Maktum ini. Abdullah bin Maktum, bayangkan dia, tukang adzannya Rasulullah SAW. Nggak pernah dia lalai sholat. Ini anak ABK. Jadi jangan kemudian kita ini berkecil hati ketika kita dikaruniai. Itu tantangan buat kita. Ini kalau yang dimaksud seperti itu. Kekurangan pada anak. Jangan kita khawatir, jangan takut. Yang penting kita berupaya. Mesti mulus. Ya, anak-anak kita itu jangan sampai dia kemudian dia lemah di kemudian dia posisikan dia itu adalah sebagaimana Abdullah bin Maktum. Allah dan Rasulnya, antum baca surah Abasa wa Tawalla, kemudian baca kemudian tafsirnya, di situ banyak motivasi buat kita yang mungkin dikaruniai mendidik anak-anak yang serba kekurangan ini. Insya Allah kita termotivasi untuk itu. Demikian barangkali Bapak dan Ibu, ini madrasah orang tua ini, mudah-mudahan nanti kita akan seringlah mudah-mudahan kita bertemu di sini. Dan ini segala kekurangannya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Yang mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk membangun generasi ini, apalagi di saat wabah seperti ini. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.